Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatta Herucakso, NIM A7101900022, ingin menyelesaikan tugas sistem pendukung mengambil keputusan. Saya kelas A. Pengertian SPPK atau sistem pendukung pengambil keputusan merupakan alat pengambil keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu saat pengambilan keputusan untuk melengkapi informasi data yang telah diolah secara relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah dengan lebih cepat dan akurat. Sehingga sistem ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengambilan keputusan dalam proses pembuatan keputusan. Karakteristik SPPK. Yang pertama ada mendukung proses pengambilan keputusan, menitik beratkan pada manajemen by perception. Yang kedua adanya interface manusia atau mesin, di mana manusia tetap memegang kontrol proses dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Yang terakhir ada memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan. Jenis-jenis SPPK. Yang pertama ada keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real time, internal, dan detail. Prosedur yang dilakukan untuk mengambil keputusan sangat jelas. Yang kedua ada keputusan semi terstruktur. Keputusan ini merupakan keputusan yang mempunyai sifat, yakni sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan lain tetap harus dilakukan oleh pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan fokus, spesifik, interaktif, internal, real time, dan terjadwal. Ketiga ada keputusan tidak terstruktur. Keputusan tak terstruktur adalah keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Keputusan ini menuntut pengalaman yang dari berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat atas. Informasi yang dibutuhkan sangat umum, luas, internal, dan eksternal. Fungsi SPPK sendiri yaitu untuk meningkatkan kemampuan para pengambil keputusan dengan memberikan alternatif keputusan yang lebih banyak dan lebih baik, sehingga dapat membantu untuk merumuskan masalah dan keadaan yang dihadapi. Manfaat SPPK bagi manusia. Yang pertama yaitu membantu menentukan keputusan. Di sini setiap pilihan yang akan diambil akan menimbulkan dampak dan akibat yang berbeda-beda. Untuk itu, SPPK ini dapat membantu menentukan pilihan seseorang dalam memilih keputusan dan menentukan keputusan yang akan diambil. Yang kedua yaitu mengurangi kesalahan pengambilan keputusan. Saat mengambil sebuah keputusan, risiko yang paling berat yaitu akibat yang ditimbulkan setelahnya. Apabila seseorang tidak memikirkan resiko-resiko tersebut, maka akan mempengaruhi akibat dari keputusan yang diambil tentang kondisi sebenarnya. Nah, dengan sistem desain ini mampu mengetahui beberapa masalah dan variabel yang digunakan sudah tepat atau belum. Yang ketiga ada meningkatkan efektivitas. Efektivitas terhadap keputusan yang telah diambil seseorang akan terasa jika SPPK ini telah dirancang menggunakan variabel dengan sesuai masalah yang pengambilan keputusan. Langkah-langkah metode AHP. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, lalu menyusun hierarki dari permasalahan yang akan dihadapi. Yang kedua ada menentukan prioritas elemen. 1. Langkah pertama dalam menentukan prioritas elemen adalah membuat perbandingan pasangan, yaitu membandingkan elemen secara berpasangan sesuai kriteria yang diberikan.
Yang kedua, matriks perbedaan pasangan diisi menggunakan bilangan untuk mempresentasikan kepentingan relatif dari suatu elemen terhadap elemen lainnya. Yang ketiga, sintesis pertimbangan-pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan disintetiskan untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Yang keempat ada sintesis, masih sintesis pertimbangan perbandingan disintetiskan untuk memperoleh keseluruhan prioritas. Yang kelima ada mengukur konsistensi dalam membuat keputusan. Penting untuk mengetahui beberapa baik konsistensi yang ada karena kita tidak menginginkan keputusan berdasarkan pertimbangan dengan konsistensi yang rendah. Yang keenam ada menghitung konsistensi indeks dan menghitung rasio konsistensi. Yang ketujuh, memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilai lebih dari 10%, maka penilaian data judgment yang harus diperbaiki. Namun jika rasio konsistensi CI dan CR kurang dari 0,1, maka perhitungan tersebut benar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.